Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah la nabiyya wala rasula ba'da. Ya salam rahimakumullah. Alhamdulillah kepada Allah malam hari kita bisa bisa berkumpul bersama di rumah Pak Kun ini untuk bersilaturahmi. Yang kedua kita untuk nambah melek pesta itu Jumat pagi untuk Jumat depan. Ya, alhamdulillah bisa kita laksanakan. Dan Pak Kun memang sering menyampaikan saya sudah kecewa untuk meminta tempat untuk dijadikan pengajian, maka mungkin inisiatif untuk tandingannya mungkin bisa untuk meringankan tuan rumah di kesempatan dan kita semua juga bisa menikmati apa yang disajikan pada malam hari dan dari kita untuk kita dan kembali untuk kita. Fotolah dipasiki kok mulai insyaallah rati bilen insyaallah ngomong tayuk niku waduh malam ini sesuai di undangan kita akan membahas tentang akidah. Dalam hal ini saya mengajak kita semua merenungi. Kita mencoba untuk mengaji bersama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini juga bisa dikaitkan dengan akidah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah itu yagharu, cemburu, wa ghairatullahi, dan kecemburuan Allah itu terjadi kapan? Ayyatiyal mu'minu, ketika seorang mukmin itu melakukan atau mengerjakan ma harramallah, segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadis ini sudah bisa kita bayangkan dan bisa kita renungi masing-masing bagaimana maksud dari kecemburuan Allah itu. Yaitu Allah akan cemburu ketika seorang mukmin itu berani melanggar sesuatu yang sudah diharamkan Allah, sesuatu yang sudah Allah haramkan. Bapak sekalian rahimahullah, kita semua yakin, kita semua paham, kita semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu muttasifun bi sifatil kamali wal jamal. Bahwa Allah itu memiliki atau disifati memiliki keagungan yang luar biasa. Suci dari segala kekurangan, suci dari segala ketidakbaikan. Allah maha sempurna. Tidak ada kesempurnaan yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah hadda hududan wa wada'a syara'i. Allah sudah memberikan batasan dan sudah membuat syariat. Wa wadhaha wa a'lamal halal wal haram. Dan Allah juga sudah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Wa amaral anbiya'a wal mursalin bitablighiha, dan Allah sudah sampaikan itu dengan cara bagaimana Allah utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan itu semua kepada kita. Dan kita sudah mengetahui itu sampai ini. Kita semua sudah mengetahui dan kita sudah mendapatkan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan semua sudah sampai kepada kita. Maka fama aujabahu Allahu 'alal ibadi fa huwa khairul lahum fi din wa dunya. Maka segala sesuatu yang sudah Allah wajibkan kepada kita itu pasti sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Jadi
ketika Allah mewajibkan sesuatu, pasti itu sesuatu yang baik, dan kebaikan itu pasti akan membawa kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, ketika Allah harrama syai'an, ketika Allah sudah menjelaskan bahwa ada sesuatu yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti sesuatu yang syarrul lahum fi dunya wal akhirah. Sesuatu yang akan membawa keburukan bagi orang tersebut bila dilakukan atau dilanggar. Maka hadis di atas itu menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu cemburu dan Allah pantas cemburu. Kalimat ini sudah kita bisa memahami, pantas Allah itu cemburu. Kita sholat ngantuk, tapi ternyata sholat ngantuk, gitu. Tapi di sisi ketika kita bekerja di tempat rapat dan sebagainya, kita berusaha tidak bisa ngantuk. Allah sudah haramkan, Allah sudah haramkan zina. Jemput terus mampir-mampir. Ini kosong. Bidara kedua. Allah sudah haramkan zina. Allah sudah haramkan khamr. Yang khamr sekarang ini sudah merebak. Outlet 23 itu menjadi outlet yang sangat terkenal, viral di Jogja. Luar biasa. Bahkan kalau jam 12 malam itu orang pergi beli itu bisa sampai ngantuk. Bahkan tempat viral itu yang GoFood yang beli lewat GoFood Gojek itu ngantri tuku, ada tuku banyak luar biasa. Nah ketika ada seseorang yang berani melanggar apa yang diharamkan Allah, Allah ya pantas cemburu. Laung kita mau mengakui atau tidak, segala sesuatu yang kita rasakan, kita terima, kita nikmati, itu semua berasal dari Allah. Tapi ketika Allah melarang sesuatu, bukannya diikuti malah tidak. Maka Allah itu marah sekali ketika dulu Adam itu mendekati pohon kulti. Karena semua kenikmatan di surga itu diserahkan sama Adam. Buat benar, tak Allah ada. Allah hanya minta satu. Tak kena apa-apa, bojo akhirnya digawe bojo tuh. Dewi kan setia akhirnya gawe iki ha. Akhirnya dikonco. Nok siji ojo dekati pohon, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalim. Tapi apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan anda fa'akhrajahuma mimma kana. Tapi syaitan sudah mampu menggoda, menggelincirkan Adam dan Hawa untuk mendekati pohon al-khuld. Wah, Allah mesur. Hanya minta satu aja. Kalau khamr boleh, kan kita tidak boleh khamr. Narkoba boleh habis ini surga. Apabila 2-3 wah sak bahaya deh kalau dia lagi bukan kamu ketika di surga itu kan hanya Allah minta satu walatak rabahati syajarata malah didekati. Ya Allah besul. Makanya innallaha yagharu, Allah cemburu. Lalu sih kayak apa-apa. Tapi dalam hadis juga Rasulullah SAW, para ulama menjelaskan bahwa kecemburuan Allah itu jangan disamakan dengan kecemburuan manusia. Nah, kecemburuan manusia wis entek. Kalau kita cemburu kan wis dirasain tuh. Disudir ramu. Bahkan nek wis cemburu kita itu sampai membunuh. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah hanya cemburu, tidak sampai Allah kemudian murka. Nah Allah murka, apa yang terjadi pada kita tidak tahu. Pasti
banyak hal yang luar biasa yang terjadi kepada kita ketika kita itu melanggar aturan Allah. Dan kalau Allah marah itu tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi kepada kita. Tapi Allah kecemburuan Allah inilah yang Rasul menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu cemburu ketika kita tidak mentaati apa syariat yang sudah dijelaskan disampaikan Allah kepada anna ghiratallahi thabitatun li ajli an la ya'tiyal mu'min maharimahum. Kecemburuan Allah itu pasti terjadi ketika seorang mukmin itu melakukan atau melanggar sesuatu yang diharamkan Allah. Wa khassal mukmin, dan ini khusus untuk orang mukmin. Kenapa? Karena ketika seorang mukmin itu melanggar aturan Allah, melanggar apa yang diharamkan Allah, itu pelanggarannya itu lebih besar dibanding orang yang tidak mukmin. Orang mukmin jelas wis rasa kamu sudah pasti sudah Allah tidak akan menganggap seperti kita. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah kok berani melanggar aturan Allah, maka Allah sangat cemburu, sangat tersinggung ketika kita melakukan hal tersebut. Maka Bapak sekalian rahmatullah, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah seberapa banyak kita membuat Allah cemburu karena kita lebih mementingkan orang lain, mementingkan makhluknya dibanding mengedepankan atau mendahulukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakimun, Maha Rahimun, Maha Bijaksana dan Maha Penyayang buat kita, yang selalu menyiapkan segala sesuatunya untuk kita, menyiapkan untuk kita. Maka mari kita koreksi dasar ini bersama agar apa? Agar jangan kita menambah kecemburuan Allah kepada kita, sampai kita melakukan perbuatan yang membuat Allah makin cemburu, sehingga Allah nanti akan murka kepada kita karena kita terlalu sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah, keyakinan yang sudah kita mantap, kita pilih, kita memilih Islam, Allah sebagai Tuhan kita. Maka mari kita jaga hubungan kita dengan Allah, jangan sampai kita membuat Allah cemburu karena kita tidak mentaatinya dengan melanggar aturan syariat yang sudah ditetapkan, sudah diajarkan kepada kita semua. Mari kita jaga syariat Allah, kita jaga Allah agar Allah semakin cinta kepada kita, dan ketika Allah cinta kepada kita, maka Allah akan selalu menjaga kita dan memberkahi semua aktivitas yang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu rahmatullah, kajian akidah pada malam hari ini, hadis tentang Allah cemburu. Innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma haramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu terjadi ketika seorang mukmin melakukan atau melanggar apa-apa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada malam hari ini. Selanjutnya nanti akan diisi Pak Alwi terkait masa depan kita, yang pasti kita akan kembali ke sana dan akan tinggal di rumah ibu sampai kiamat. Demikian matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut Pak Ali? Enggak diskusi. Ya. Sambil dipin nanti Pak Ali. Nggak ada tanya jawab. Dirapel sekalian. Ini.